banyak sekali barang. Kenapa kau tidak kasih waktu? Coba deh Anda bayangkan sebuah adegan yang mungkin sudah sering sekali kita lihat di berita atau bahkan mungkin di depan mata kita sendiri. Pagi-pagi buta, di sebuah jalan yang ramai, tiba-tiba tim penertiban datang, lengkap dengan alat berat. Biasanya apa yang terjadi selanjutnya? Pasti teriakan kan? Adu mulut, isak tangis, bahkan sampai bentrokan fisik. Itu skenario yang kayaknya sudah kita hafal di luar kepala. Tapi pagi itu, di Jalan Leimena Makassar pada 6 Februari 2026, adegan yang terjadi justru sebaliknya. Sangat sunyi. Aneh sekali. Betul. Dari informasi yang kita pegang, suasananya itu digambarkan hampir tidak bisa dipercaya. Para pedagang yang lapaknya mau dibongkar itu malah tenang. Tidak ada perlawanan sama sekali. Beberapa dari mereka, ini yang luar biasa, malah ikut membantu petugas membongkar bangunannya sendiri. Ini kan sebuah anomali ya. Dari pengalaman Anda, seberapa langka sih pemandangan seperti ini? Langkah itu kata yang terlalu ringan menurut saya. Ini seperti melihat unicorn di tengah kota. Serius. Dalam puluhan bahkan ratusan kasus penataan kota yang serupa, 99%-nya itu selalu diwarnai ketegangan. Selalu. Jadi, yang kita saksikan di Makassar ini bukan kebetulan, bukan juga keajaiban. Ini adalah hasil dari sebuah resep. Sebuah strategi yang dieksekusi dengan sangat-sangat baik. Dan pembahasan kita hari ini adalah untuk membedah resep itu. Karena ini bukan cuma cerita penertiban lapak biasa. Ini pelajaran berharga tentang cara mengelola kota dan warganya. Oke, resep ya. Mari kita bedah resepnya. Prosesnya dimulai jam 6 pagi. Tim gabungan dari PDAM, Satpol PP, sampai aparat keamanan sudah ada di lokasi. Sebenarnya, seberapa mendesak sih bagi PDAM untuk menertibkan lahan di Jalan Leimena ini? Nah, disinilah kita masuk ke jantung persoalannya. Selama bertahun-tahun, lapak-lapak itu berdiri di sana, jadi bagian dari ekosistem ekonomi lokal, banyak yang mungkin mengira itu lahan bebas. Kenyataannya, seluruh area itu adalah aset yang terdaftar atas nama Perumda Air Minum Kota Makassar. Tunggu dulu. PDAM itu kan perusahaan daerah air minum. Urusannya menyediakan air bersih. Kenapa mereka begitu peduli dengan sebidang tanah yang isinya lapak? Apa hubungannya antara lapak pedagang dengan air yang mengalir di keran rumah kita? Hubungannya sangat erat, tapi memang tidak terlihat langsung. PDAM, seperti BUMD lainnya, yaitu badan usaha milik daerah, gampangnya perusahaan plat merah milik Pemda, itu punya dua tugas utama. Pertama, melayani publik. Kedua, menjaga kesehatan perusahaannya sendiri supaya bisa terus melayani. Aset seperti tanah ini adalah bagian dari kesehatan perusahaan itu. Coba bayangkan, aset-aset ini seperti taman belakang rumah Anda yang luas tapi tidak pernah diurus. Tahu-tahu sudah ada tetangga mendirikan warung di sana. Awalnya 1, terus 5. Setelah 20 tahun Anda baru sadar sudah tidak punya taman belakang lagi. Nah, itulah yang sering dihadapi BUMD. Analogi yang menarik sekali. Jadi ini bukan sekedar soal merapihkan taman belakang saja, tapi ada konsekuensi yang lebih serius. Tepat sekali. Pelaksana tugas di Rut PDAM, Hamzah Ahmad, mengatakan jika dibiarkan, ini bisa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Artinya apa? Status kepemilikan aset itu bisa digugat atau menjadi sengketa. Dan ini dampaknya kemana-mana. Aset yang bersih dan terdata rapi itu masuk ke dalam neraca keuangan perusahaan. Nilainya jadi jelas. Aset inilah yang jadi jaminan kalau PDAM misalnya butuh pinjaman dari bank untuk membangun instalasi pengolahan air baru atau mengganti pipa-pipa tua di kota.